3. Efesus 1 ayat 3. Ya, baca bersama 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, itu ya kata kuncinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, ya kan? Bukan di tempat lain. Dalam Kristus telah. Jadi ada 3. Nah, kalau kalian bawa Alkitab itu garis bawahi kata dalam Kristus, telah mengaruniakan, ya kan? Dan kemudian segala berkat rohani di dalam surga, segala. Jadi kata dalam, telah, dan segala, ya kan? Di dalam Kristus telah dikaruniakan. Dikaruniakan itu ya diberikan, ya kan? Telah dicurahkan, itu. Telah diberikan kepada siapa? Kita, ya kan? Apa yang diberikan? Segala. Bahkan bahasa Inggrisnya itu, terjemahan harafiahnya itu every, berarti setiap. Bukan hanya segala keseluruhan, tetapi semua yang ada itu berkat rohani di dalam alam surgawi, sebenarnya gitu. Jadi kalau di dalam Kristus, itu ya, telah dikaruniakannya tidak di tempat lain, ya kan? Tidak langsung kepada kita, tapi di dalam Kristus. Telah berarti sudah. Yang dikaruniakan semua, segala, setiap. Gitu. Berarti itu harus jadi dasar dulu. Alat ilustrasinya ketinggalan. Jadi gambar aja. Belum beli ya? Yang biru. Bung ya. Oke. Segala berkat rohani di alam surgawi. Ini ya. Every, setiap. Semua. Segala, ya. Berkat rohani. Di mana? Alam Kenapa kok berkat rohani di alam surgawi? Itu. Karena yang tidak kelihatan menentukan apa yang kelihatan. Semua yang kelihatan diciptakan dari yang tidak kelihatan, ya kan? Makanya kalau Tuhan sudah menyediakan semua berkat rohani di alam surgawi, berarti semua yang diperlukan untuk yang kelihatan sudah ada juga, gitu loh. Jadi jangan berpikir, loh kok cuma rohani aja? Bukan. Maksudnya itu, Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, dari setiap ucapan itu. Maksudnya apa? Itu kan terjadi di padang gurun tuh. Orang-orang Israel tuh sebenarnya teriak gini, apa Tuhan bisa memberi roti pada kita? Kok dia mengeluarkan kita? Itu nanti baca Mazmur 75 kalau saya nggak salah ingat. Itu ya. Maka diturunkannya dari langit gandum dari surga. Makanan malaikat. Loh, kamu pikir roti itu harus dari gandum dipanen, kemudian nanti ada oven, ya kan? Digiling gandumnya jadi tepung, kemudian diadon, dibikin lalu dijadikan roti. Tuhan bilang tidak. Kalau kamu punya firman, diperintahkan bisa. Dia berpikir dari mana akan dapat makanan sebanyak ini? Daging gitu ya. Ternyata dengan angin burung puyuh bisa datang gitu loh. Karena itu Tuhan mau ngomong sebenarnya sumbernya itu yang ini gitu loh. Roti itu hasilnya. Nah, ya kan? Kayak kamu minum air, tapi kan kamu tidak punya sumbernya. Botol itu kan tempat menampung, ya kan? Kalau kamu punya mata air, kamu punya sumbernya itu, ya kan? Yang Tuhan mau bilang sebenarnya bukan roti tidak penting, tapi roti itu hanya untuk keperluan jasmani.
gitu loh. Fisik. Kalau kamu makan, ya kan, makan boleh enak, boleh tidak, boleh suka, boleh tidak. Apakah ada makanan itu yang nanti tidak keluar ke kamar mandi? Ya kan? Berarti kan itu hanya untuk tubuh jasmani, gitu loh. Ya kan? Sedangkan kita adalah ciptaan baru. Yang baru apanya? Karena begitu kamu percaya Tuhan Yesus, rambutmu tidak berubah, hidungmu tidak berubah, matamu tidak berubah, warna kulitmu tidak berubah. Yang baru apanya? Rohnya. Rohnya sudah baru, gitu loh. Nah ini aja dahsyat. Coba di sini ya. Nanti saya kembali ke sini. 1 Korintus 15:45 kalau nggak salah. 1 Korintus 15, coba. Ya, yuk baca. 1 Korintus 15:45. 2, 3. Seperti ada tertulis. Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. 46. Tapi yang mula-mula datang bukan yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian 47. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Oke. 48. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan Oke. Kita tadinya di dalam Adam, ya kan? Ini apa? Daging ini. Sisanya, ulang-ulang ya, menunggu apa? Tubuh kemuliaan, ya kan? Kamu ciptaan baru, di mana? Di dalam rohnya. Adam diciptakan dari apa? Debu, ya kan? Tanah. Tanah diembusi roh, baru kemudian dia jadi jiwa yang hidup. Baru ada jiwanya, ada nyawanya, ada kepribadiannya, ada akunya setelah diembusi oleh roh. Tapi pertama kali bahan bakunya apa? Debu, tanah. Diambil dari tanah. Ya kan? Di dalam Adam, ya ini yang kelihatan itu loh. Makanya kalau Matius itu 6 berkata, cari dulu kerajaan Allah. Ya kan? Karena kamu bukan hanya di dalam Adam. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau kamu hanya di dalam Adam, kamu mencari makanan, minuman, pakaian, mengejar itu, wajar. Kamu tidak bisa menyalahkan. Gitu. Wong mereka memang hidupnya berdasarkan yang kelihatan. Gitu loh. Pakainya apa? Roti. Kalau tidak ada roti, bingung. Itu ya, coba. Manusia pertama berasal dari debu tanah. Ya kan? Ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Sudah kan? Nanti kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Sudah belum? Belum. Rupa belum. Nanti, kapan? Kalau Tuhan Yesus datang, ini sebenarnya ada lagi. Ya, enggak apa-apa lah, lain kali. Waktu Tuhan Yesus datang, ya kan, diangkat. Tapi ingat loh, nanti kalau Matius tidak semua diangkat. Ada yang waktu mau diangkat ingat handphonenya. Terus dia masuk ke kamar, ambil handphonenya, ketinggalan. Nggak percaya? Buka Matius. Matius 20 berapa? 25 apa 26? Ya nggak apa-apa lah ke situ sebentar. Nanti kapan-kapan ngomong ini karena ini bicara sesuatu yang 2 berapa? 24 Pak ya. Waktu itu akan ada 2 orang. Ini waktu kamu di atas. Matius 24 ayat 40. Ya. Coba baca. Baca kayak Cak. Ayat 40. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.
Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Ya, kenapa kok ada yang di itu? Nanti ada di mana ya? Perintah untuk kalau kamu di atap rumah, jangan kamu turun masuk ke dalam rumah. Kalau kamu itu jangan kembali ke ladang. Mungkin Lukas ya. Lukas 17 coba. Lukas 17, oke, saya baca. Lukas 17:31, coba buka. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan ia turun untuk mengambilnya. Demikian juga orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. 32 penting sekali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ya, nanti ini kapan-kapan kita bicara tentang memikul salib. Ya, kemarin-kemarin kamu sudah mati, sudah dikuburkan, ya kan? Sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Ya kan? Sudah. Itu. Nah, ini beda lagi. Ya, setelah kamu ngerti itu semua aman, itu ya. Nanti kapan kita akan ngomong ini? Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Singkat aja satu gini, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot sudah diberitahu supaya apa? Jangan menoleh ke belakang. Maksudnya apa? Jangan mengingini terikat dengan apa yang ada di sana. Itu loh. Itu. Ingatlah akan istri Lot. Tapi ini tidak mungkin tiba-tiba waktu Tuhan datang terus kamu melepaskan. Makanya ketika kita diberitahu, letakkan, serahkan. Supaya tidak ada sesuatu yang mengikat, sesuatu yang jadi yang lebih dari Tuhan, yang kita cintai lebih. Makanya kemarin malam saya tiba-tiba ingat satu kakak itu, tapi belum saya sampaikan. Itu ya. Ayat tentang barang siapa mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ya tidak layak di hadapanku. Siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripada aku, ya tidak layak di hadapanku. Siapa tidak membenci ayah ibunya, ya tidak layak di hadapanku. Terus itu bukan tentang membenci ya, tapi tentang ikatan. Apakah cintamu kepada Tuhan lebih dari cintamu kepada mereka? Kalau cintamu kepada yang lain lebih, maka itu jadi ikatan. Gitu loh. Bagus sekali Pak Sony ngomong gini. Tahun 38, 39 waktu dia sedang menulis buku itu, dia bilang, saya sekarang ini sedang menulis buku 8 bab, kurang 9 bab lagi. Tapi saya tahu sekarang ini, kalau Tuhan datang, mungkin saya akan bilang, Tuhan aku udah nulis buku 8 bab loh, masa enggak selesaikan? Dan Tuhan akan bilang, oke, selesaikanlah, jadi kamu tinggal, tidak ikut terangkat. Itu. Karena ada sesuatu yang mengikat, sekalipun itu namanya pelayanan, sekalipun itu namanya orang yang dicintai, kalau kamu mencintai itu lebih daripada Tuhan, itu akan jadi ikatan, gitu loh. Sehingga ketika Tuhan datang, kamu akan bilang, Tuhan, tapi masih ada ini. Sudah, ya kan? Gitu loh. Itu nanti kapan-kapan lain kali. Karena bicara tentang memikul salib, menyangkal diri, ya kan? Tapi saya mau bicara ini dulu. Kamu tidak disuruh untuk memikul salib, menyangkal diri sebelum kamu tahu dan mengalami semua kebaikan Tuhan, gitu loh. Tuhan, kita tidak jadi agamawi, orang yang berkata bahwa, oh supaya kamu diterima kamu harus begini. Bukan. Kamu harus lihat semua kebaikan Tuhan. Sehingga kamu tahu nanti maksudnya Tuhan kalau kamu harus memikul salib menyangkal diri itu. Supaya kamu itu mengalami sepenuhnya. Gitu loh. Bukan supaya kamu hidupmu dipersulit, dibuat berat. Bukan. Makanya saya memberitakan kabar baik. Injil, apa yang sudah disediakan Tuhan Yesus, apa yang sudah dibayar, apa yang sudah dilunasi, apa yang dipersiapkan, apa yang disediakan. Supaya ketika nanti ada itu, ya kan? Siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, mengikut aku. Terus, itu tidak berat gitu. Karena kamu tahu semua kebaikannya. Dan kalau dia meminta kita menyangkal diri, memikul salib, itu untuk kebaikan kita. Bukan sama sekali untuk menyengsarakan. Bukan. Itu loh. Makanya ini yang harus diketahui dulu. Itu, ya. Ini yang harus diketahui dulu. Kembali ke 1 Korintus 15 tadi. Coba
Perhatikan. 40. Makhluk-makhluk alami yang 48 sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, ya kan? Ini sekarang nih kita makhluk alamiah. Bentuknya sama kan? Sama Adam. Makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang dia yang berasal dari surga? Tuhan Yesus. Itu. Nah, waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, dia pakai bentuk alami untuk menebus itu, membayar, ya kan? Setelah dia bangkit, itu namanya tubuh kemuliaan. Tapi sumbernya lain, gitu loh. Manusia pertama itu debu, ya kan? Baru diberi roh. Manusia Adam yang akhir, baca ayat 45, menjadi roh yang menghidupkan. Makanya kita ciptaan baru, karena sudah diciptakan baru dengan roh yang dari surga. Roh yang menghidupkan. Siapa roh yang menghidupkan? Coba buka Roma 8. Ayat 11. Roma 8 ayat 11. Yuk baca bersama 2, 3. Dan jika roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Ya, tadi bahasa Inggrisnya itu life giving spirit. Roh yang memberi kehidupan. Roh yang memberi kehidupan itu roh yang membangkitkan. The quicken spirit. Nah, ini Roma 8 itu, ya kan? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus diam di dalam kamu, ya, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kamu ciptaan baru, rohmu diberi buat baru, tapi juga ada roh Allah, life giving spirit itu tinggal di dalam roh kita, gitu loh. Bersama ada dua, satu rohnya baru, dua ada roh Allah diam di dalam kita, gitu loh. Dan itu bahan bakunya sekarang itu roh, cuman belum kelihatan. Kenapa? Ya karena ini belum diperbarui kan. Makanya dari mana kita tahu ciptaan baru? Dari firman. Nah kalau kamu tidak ngerti firman, kamu akan merasa bahwa sama aja jadi orang Kristen kok. Gitu loh. Makanya hidup kita, kan kadang kalau gitu kan orang pakai perasaan kan. Kadangkala dia semangat, kadangkala dia mood, kadangkala dia enggak, ya kan? Dia lihat situasi, dipengaruhi oleh omongan orang, terus gitu. Tapi orang benar tidak hidup dari gosip. Orang benar tidak hidup dari berita. Orang benar tidak hidup dari kabar burung. Orang benar tidak hidup dari keadaan. Tidak, orang benar hidup oleh iman. Dan iman timbul dari pendengaran firman. Dan ini tetap. Kan, ya kan? Mazmur itu, firmanmu tinggal tetap di surga. Tetap dia, tidak berubah, kekal, firm. Dan dia pasti berhasil melaksanakan. Nah, jadi dasarnya harus firman, gitu loh. Kalau dasarnya tidak firman, setiap kali nanti perasaan, keadaan berubah. Kamu dipengaruhi itu atau kembali lagi ke firman? Aku ini ciptaan baru. Ya kan? Yang lama ini sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama terus. Kamu harus ulang perkatakan sampai kamu lihat itu. Yang baru apanya? Rohnya. Karena lagi-lagi 1 Korintus 15. Kapan hari itu Mami tanya gitu. Terus apa bedanya? Kalau bahan baku kita itu dari surga, gitu ya. Yang mula-mula datang bukan yang rohania, tapi yang alamiah 46. Baru datang yang rohania. Manusia pertama dari debu dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, berarti bersifat surgawi. Ya. Berarti rohmu itu dari surga. Rohmu yang baru sekarang itu, meskipun kalau lihat cermin masih sama aja, tapi rohmu sudah baru. Ya. Sekarang kamu itu yang utama bukan ini. Itu di dalam Adam. Kamu di dalam Kristus.
ciptaan baru, rohmu baru, bahan bakumu dari surga, bukan dari debu, bukan dari tanah, gitu loh. Nah sekarang kamu harus renungkan, harus minta Tuhan menyingkapkan, wow, bahan bakuku ini, aku yang sebenarnya ini bukan yang kelihatan, yang di dalam ini dari surga, gitu loh. Kamu bisa bayangkan? Nah kalau yang di dalam ini dari surga, berarti apa? Berarti kamu perlu semua ini. Setiap berkat rohani di alam surgawi. Kenapa kita perlu hal rohani? Orang ngomong, oh, kamu terlalu ngeruh. Bukan. Karena sekarang kamu ini hidupnya bukan dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Dari roh sampai ke situ. Kamu berusaha mewujudkan yang dari roh itu dari mana? Dari surga. Terjadi di bumi. Ya, saya ulangi. Ini surga, ini roh, ya kan? Ini surga. Ini jasmani. Bumi. Semua yang kamu perlu untuk makan, minum, pakai, hidup, ya kan? Yang kelihatan, yang bisa diraba ini sifatnya jasmani. Tapi jangan kebalik, gitu loh. Kamu tidak sedang berhidup dari sini ke sana. Itu. Kalau dulu ya, karena bahan bakumu aja tanah. Makanya kalau yang dicari kepentingan utamanya itu makanan, minuman, wajar. Gitu. Karena dia yang utama itu yang jasmani. Ya dong. Adam dari mana? Yang pertama itu loh yang paling penting. Dari tanah. Dari yang jasmani. Dari yang fisik. Yang pertama kali. Tapi sekarang tidak. Di dalam Kristus kamu ciptaan baru, gitu loh. Rohmu baru, bahan bakumu dari surga. Berarti kamu hidup sekarang dari surga ke bumi. Bedanya apa? Kalau dari bumi ke surga, kamu sedang berusaha untuk naik. Tidak ada. Kata firman. Ini di mana? Hanya satu yang pernah naik ke surga, yang turun dari surga. Coba carikan ayatnya. Hanya satu yang pernah turun dari surga, Yesus, itu ya. Jadi kamu berusaha, orang ini kan sekarang berusaha kan. Kalau kamu jadi orang percaya, orang Kristen dan kamu masih berusaha untuk naik ke surga, ya salah dong. Gitu. Berapa? Coba baca Dimas. Yohanes pasal 3 ayat 13. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oke. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, ya kan? Dia turun dulu untuk apa? Membawa kita naik. Lah kok kamu berusaha naik? Nantilah ada aplikasinya setelah ini. Coba, Tuhan Yesus itu dari dulu raja berkuasa. Kenapa kok Dia datang jadi manusia? Masih ingat Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi setelah Tuhan Yesus bangkit, Dia jadi anak yang sulung. Berarti kalau Dia sulung, ada adiknya, gitu. Yang sulung, yang apa? Pertama bangkit dari antara orang mati. Yang setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Berarti yang sulung ini bangkit dan naik ke surga. Adik-adiknya bangkit, naik ke surga. Gitu, gimana sih? Pasti nggak? Pasti. Kalau tunggal nggak ada yang lain yang bisa. Makanya Dia datang jadi manusia. Dia datang jadi daging. Dia datang jadi Adam terakhir. Supaya semua itu tadi yang tidak bisa membawa naik ke surga diselesaikan. Bangkitnya jadi apa? Jadi manusia kedua dan kita di dalam Dia. Dia jadi sulung, kita jadi adik-adiknya. Kita jadi anak-anak Allah. Kita ikut diadopsi. Gitu loh. Kenapa? Karena dia duduknya di sebelah kanan Bapa. Loh, kamu duduk di sebelah orang, kalau kamu tidak dekat, tidak kenal, kamu malah ragu-ragu kan. Kemarin ada dua anak, aduh ini bagaimana ini? Kenapa? Makan di depan papi ini harus ini menenangkan hati dulu supaya makannya tetap selera. Loh, kamu tidak kenal gitu. Kalau kamu kenal malah makannya nambah-nambah gitu ya, gitu. Loh, kamu duduk di sebelah kanan Bapa itu
Kalau kamu bukan anaknya, gimana? Ya kan? Makanya dia memberikan roh anaknya, duduk di sebelah kanannya ya. Nyaman dong. Oh ini bapakku kok. Ya kan? Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu ikut duduk di sebelah kanan Bapa. Nah kamu tetangganya, ponakannya atau anaknya. Itu. Dia makanya memberikan roh anaknya di dalam diri kita. Supaya kalau kita di dekatnya, kita boleh manggil dia Bapa. Ya apa ya Bapa. Galatia 4 dan Roma 8. Gitu loh. Jadi gimana? Hidupmu itu, penyembahanmu, tadi sebenarnya saya mau dari awal tapi sudah enggak apa-apa. Penyembahanmu itu dari bumi ke surga. Ya kan? Hidupmu itu dari bumi ke surga atau dari surga ke bumi. Coba. Loh iya, tubuh saya di sini sama nanti, itu kan. Kamu hidup dari luar, kamu lihat keadaan, ya kan? Kamu lihat situasi, terus kamu khawatir, terus kamu berdoa, ya kan? Atau kamu diam dulu di roh, kamu baca firman, kamu tanya Tuhan apa kehendaknya, terus kamu perkatakan. Itu cara hidupnya beda, gitu loh. Seringkali kamu masih, meskipun kamu sudah punya roh Allah di dalammu, tapi cara hidupmu masih seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu berdoa, ya, kamu berdoa dari bumi ke surga. Kenapa kok berdoa dari bumi ke surga? Ya kenapa? Wong kamu sudah di surga. Rohmu ini surgawi. Amen. Rohmu yang baru itu loh. Ya kan? Itu loh. Coba sekarang. Efesus 1. Ayat 20. Kak Eca dalam 3 bulan sudah hafal ayat-ayat itu tanpa membuka. Efesus 1 ayat 20. Coba tuh. Ini putar-putar sini sampai nangkep udah nanti berbeda. Kalau enggak, jadi oke, yuk Efesus 1:20. Mulai 19 deh biar kalimatnya nyambung. Yuk 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja melainkan juga di dunia 22. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Oke. Jadi Kristus itu dibangkitkan oleh Allah, ya kan? Oleh Bapa dari antara orang mati. Sekarang di mana dia? Duduk di sebelah kanan Bapa di surga, ya kan? Kita di mana? Iya. Efesus 2 ayat 6. Yuk, 23. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia. Maksudnya ini sebenarnya bukan hanya memberikan tempat ya. Terjemahan, saya baca aja terjemahan harafiahnya. And did raise us up together, and did sit us together. Mendudukkan kita bersama. Kristus duduk kan? Kita ini sekarang duduk bersama. Di mana? And in the heavenly places. In Christ Jesus. Kata in the heavenly places ini loh. Kita, Kristus duduk, ya kan? Kristus duduk. Sekarang ini, di mana? Ini loh, surga. Ya kan? Duduk. Kita duduk bersama. Loh kalau Kristus duduknya di surga, masa kita di emperan? Enggak dong. Di mana? Alam surgawi. Katanya itu yang dipakai sama dengan Efesus 1 tadi. Heavenly places. Kita ini rohnya sekarang duduk di alam surgawi. Di dalam Kristus, di sebelah kanan Bapa. Dan segala, apa tadi? Pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan
Dan tiap-tiap nama yang dapat Nah, nanti kalau Ibrani ada lagi atau Petrus, itu malaikat itu. Itu struktur alam roh sebenarnya. Semua baik di dunia sekarang maupun akan datang sudah di bawah kaki Kristus. Oke, coba ya kan? Balik ke situ Efesus 1. Dan segala sesuatu ayat 27. Oh 22, sorry. Dan segala sesuatu telah, perhatikan kata telah, bukan akan loh ya. Memang orang menantikan kerajaan 1000 tahun, waktu itu digenapi. Tapi sebenarnya telah, bukan akan. Musuh-musuh itu, iblis itu, sakit penyakit, kelemahan, telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Oke, ya, perhatikan. Dan dia, Kristus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya. Oke, coba gini. Ini ya. Kepala ya kan? Tubuhnya kan? Ini apa yang saya lakukan? Menarik. Yang menarik siapa? Ya tangannya siapa? Oh, duduk. Kalau yang melakukan, misalnya tidak saya lakukan sih, gitu ya. Kaki saya menendang Ramandu atau menendang Yehuda, atau saya bilang, bukan aku kok, kakiku kok itu. Ulangi, ya kan? Bema di situ kan. Tiba-tiba saya datang, saya cubit. Papi ini nyubit-nyubit aku. Bukan aku kok, Bem. Jempolku kok nyubit kamu kok. Coba lagi, saya ulangi. Ya kan? Grace, ya kan? Misalnya. Nanti kan. Apa sih papi tepuk-tepuk? Bukan aku kok, tanganku kok. Waktu tubuh ini melakukan, siapa yang melakukan? Siapa? Iya dong. Belum paham. Iya dong, iya kan? Wah, tadi ada kakinya Ramandu menendang saya. Iya. Terus dia bilang, aku tidak punya maksud begitu, kakiku itu ini sendiri kok. Tiba-tiba aja kepengen nendang kamu. Bisa nggak? Nggak bisa dong. Dia pasti sudah mikirin sesuatu, entah benci, entah marah, entah mau nolong, sebenarnya takut kalau di situ ada batu tersandung, makanya disepak dulu, ya kan? Apapun itu. Tapi apakah dia bisa ngomong, ini kakiku, bukan aku. Gitu. Enggak dong. Ya kan? Ulangi, baca sekarang. Ayat 22. Perhatikan ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah, kalau kepalanya Kristus, tubuhnya Kristus. Kamu siapa? Tubuhnya. Nah, kamu lakukan sendiri atau kamu ngerti? Bukan. Tubuh Kristus. Kalau kamu nanti dengar khotbahnya Pak Yu, tubuh mistik Kristus di bumi, ya itu pakai bahasa-bahasa teologis, nggak usah. Tapi yang mau belajar kakak-kakak belajar, ya kan? Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia. Kepenuhan itu artinya, saya punya catatan, nggak usah lah. Kualitas, kuantitas, semuanya. Misalnya, ini ada airnya sih, tapi belum penuh, ya kan? Kalau sampai penuh semuanya, ditambahi setetes air pun sudah tidak bisa. Itu penuh. Itu maksudnya. Semua udah full, penuh, lengkap. Gambaran lain. Kamu bikin puzzle 1000 keping itu, tapi 1 belum. Itu belum penuh, ya kan? Meskipun sudah muncul gambarannya. Di dalam kapal ada banyak staf, ada nahkoda, ada juru masak, ada tukang yang mendayung perahu, ada awak kapal, ada yang nanti jadi membersihkan itu semua. Tapi yang disebut penuh itu, lengkap, seluruhnya ada. Jadi bukan hanya ada nahkoda,
tapi juga ada semua yang diperlukan. Kalau pemain bola, yaitu semua. Ada penyerang, ada yang bertahan, ada kiper, semuanya lengkap. Gitu. Pokoknya itu semua, tidak ada yang terlewatkan. Gitu loh. Ada di mana? Di dalam jemaat, tubuhnya. Ulangi. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dia itu sebenarnya, tubuhnya itu dipenuhi oleh Dia. Kalau dipenuhi oleh Dia, ada ruang bagi yang lain? Tidak. Makanya itu sebenarnya cukup itu aja. Ini kalau sudah penuh dengan air. Bisa kamu masukin yang lain? Apalah, mau sirup? Enggak bisa, karena sudah penuh. Sebenarnya gitu loh. Jadi, ini sampai kamu ngerti bahwa, oh aku ini tubuhnya. Kepenuhannya Dia. Jadi kalau aku melakukan, tidak aku lakukan sendiri dong. Ini bukan tanganku dong. Gitu ya. Kristus. Ya, gitu. Makanya kalau disuruh menumpangkan tangan pada orang sakit, ya bukan tanganku. Gitu loh. Tangannya Kristus. Kenapa? Ya kepalanya Dia. Masa tubuhnya sendiri? Kalau kamu sendiri, ya itu. Ini bedanya sebenarnya. Beda nggak? Coba. Nanti terus renungkan ya. Sampai, loh, ya, ini maksudnya apa sih? Itu. Jemaat adalah tubuhnya. Oke, gini, sana. Nggak apa-apa. Nanti minta Roh Kudus menjelaskan. Didengerin lagi. Sebentar ya, sebentar. Kepenuhan, sebentar. Kolose 1 ayat 19. Ya ini dulu doktrin kristologi, tapi tidak ada hubungannya dengan hidup orang. Maksudnya buat saya juga, oh iya Kristus ya, dia kepenuhan Allah, dia menjadi manusia gitu. Bukan. Coba Kolose 1:19, 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam siapa? Kristus. Jadi jangan aja lagi yang meragukan Kristus itu bukan Allah, wong seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Kristus. Ya dia ya Allah dong, itu loh. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditahan, ya. Sekarang Kolose 2 ayat 9. 2-3. Sebab dalam secara jasmania seluruh kepenuhan dalam siapa? Kristus. Berdiam secara jasmani. Kapan itu? Waktu dia ada di muka bumi memang, ya kan? Sekarang ayat 10. Kolose 2. 2-3. Kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah Allah sepenuhnya dan kuasa. Kristus seluruh kepenuhan Allah berarti Dia Allah. Saya tidak akan tarik nanti sampai sejauh itu, ya. Nanti bisa jadi. Ya. Tapi seluruh kepenuhannya sekarang diam di dalam kamu. Semua yang ilahi, rohnya diberikan kepada kamu itu tidak dibatasi. Sama seperti dulu diam di dalam tubuhnya Tuhan Yesus waktu di muka bumi. Berarti apa yang membatasi? Nah iya, nanti balik sini, ya kan? Gitu. Ya kan? Segala berkat rohani di dalam alam surgawi. Coba carikan ayat, dia mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Yang diam di dalam Kristus, sebagian, sedikit, tidak, seluruh. Oke, baca. Kau cek. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, itu orang ngomong kepada Tuhan Yesus. Kepada kita, sama. Itu loh. Efesus 1, udah. Kolose 1:18. Ayo, 2-3. Ialah kepala tubuh, yaitu punya catatan
Papi udah tak ganti semua soalnya. Ialah kepala tubuh, yaitu aku. Iya, aku ini dipakai untuk merenungkan firman ini, itu loh. Kepala tubuh, tubuhnya aku, berarti dia kepalaku. Ya kan? Kalau kepalanya mau, tubuhnya pasti ikut. Ya, kamu nyambung sama kepala nggak? Ngikutin kepala nggak? Gitu. Kepalanya Kristus, tubuhnya Kristus dong, gitu ya. Dipenuhi oleh Dia, gitu loh. Berarti semua itu ada yang berkat rohani di alam surgawi itu semua, ya kan? Di mana? Di dalam. Bukan menggantung di surga sana, gitu loh. Itu sebabnya tadi kami tarik ke 1 Korintus 15 itu, sekarang bahan bakumu dari surga. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari orang mati, itu diam juga di dalam tubuhmu. Di dalam loh, diam di dalam rohmu yang ciptaan baru. Nah, rohmu yang baru pun sekarang kamu ciptaan baru itu bahan bakunya surga, bukan tanah, gitu loh. Bukan tanah. Nah, hidupmu sekarang harusnya dari situ, dari mengetahui every spiritual blessing, setiap semua berkat rohani di dalam alam surgawi. Kenapa? Karena aku sekarang duduk, ya kan? Di dalam Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus di sebelah kanan Bapa di surga. Aku ini di surga. Makanya berkat rohani di alam surgawi itu, yang di surga mananya? Rohnya. Gitu loh. Rohnya sekarang di surga, di sebelah kanan Bapa. Berarti ini kepunyaan kita kan. Di dalam rohmu. Sudah ada. Gitu loh. Itu yang disebut sudah disediakan. Sudah ada. Semua. Setiap. Sudah di dalam sekarang. Bukan di atas. Kenapa? Karena kamu di atas. Yang di atas apa? Roh. Roh ini pada saat yang sama di dalammu dan di surga. Gitu loh. Ya kan? Ayat yang dulu dibaca itu coba sekarang. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Di mana itu? Kolose ya. Coba baca. Adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Oke, perhatikan baik-baik. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan. Loh, kalau hidupmu di dunia, kamu menantikan Tuhan Yesus bukan dari situ dong. Dari sini dong. Itu loh, kewargaanmu di dalam surga. Misalnya nih, saya ngomong, gambarannya Jesse, memang warga negara Amerika, tapi dia di Indonesia. Ya kan? Dia menantikan dari mana? Ya dari sini, karena manusia. Tapi kita, firman Tuhan tadi katakan apa? Dari situ juga. Jadi kamu sekarang kok dari situ? Karena kamu sudah di situ. Sudah di surga rohmu. Bersama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu dia mati, kamu ikut mati. Waktu dia bangkit, kamu ikut bangkitkan. Waktu dia naik ke surga, kamu ikut dibawa naik ke surga. Rohmu, ciptaan baru. Di dalammu, tapi juga di surga. Gitu loh. Makanya kamu menantikan Tuhan Yesus bukan dari sini. Nah itu karena tidak tahu. Gitu. Menantikan Tuhan Yesus dari mana? Dari situ, dari surga. Dari tempat kamu jadi warga negara. Gitu loh. Sekarang ini ada di situ. Nah harus ngerti haknya orang yang ada di situ. Gitu. Nah kalau tidak ngerti, hidupnya ini. Terus dia masih berdoa, masih meminta, masih dipengaruhi oleh keadaan. Itu ya. Dia lihat dulu, baru kemudian dia merespon. Masuk ke dalam. Bukan. Itu tidak menentukan. Loh, tapi semua orang begitu. Loh, semua orang kan tidak hidup dari sini. Gitu loh. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu cara hidupnya memang beda. Gitu loh. Cara hidupnya memang beda. Jadi kamu lihat dulu yang di dalam. Kamu lihat dulu apa yang Tuhan sudah sediakan. Kamu lihat dulu dari mana kamu lihat. Apakah harus penglihatan? Firman. Kan cerminnya firman. Dari mana kamu tahu? Ada nggak orang pernah lihat wajahnya sendiri? Tidak ada loh. Coba saya ulangi. Tidak ada orang pernah lihat wajahnya sendiri. Yang kamu lihat itu pantulan. Saya bisa, Papi bisa lihat wajahnya Kak Oce. Kak Oce bisa lihat wajah Papi. Kak Oce tidak bisa lihat wajahnya sendiri. Yang bisa dia lihat adalah pantulannya. Ya dong. Cermin kan?
Tapi kan itu bukan lihat wajahnya, lihat pantulannya. Gimana dia lihat wajahnya sendiri? Terus kamu mau lihat siapa rohmu sendiri? Tidak bisa. Firman. Lihat wajahmu sendiri aja tidak bisa, kok kamu mau lihat ciptaan baru seperti apa? Aku tidak pernah dapat penglihatan, tidak pernah merinding-merinding. Firman ngomong kamu ciptaan baru. Gitu loh. Jangan dipengaruhi kerasaan. Hari ini merinding, besok enggak. Oke, Tuhan enggak datang, enggak dekat. Bukan. Gitu loh. Dia di dalammu, tubuhmu baik Roh Kudus, ada terus gitu. Waktu kamu enggak merasa itu, kadang perasaanmu begini, situasi sedang enggak pas, AC-nya terlalu dingin, tadi belum makan, macam-macam, bukan gitu. Firman bilang dia di dalammu, tinggal di dalammu, ya kan? Itu aja. Aja ngomong terus dong, wong dia ada di dalam, terasa enggak terasa, ini enggak itu, tidak masalah. Terus, wong dia sudah bilang kok, ya dan amin nggak? Iya dong, gitu. Bahkan dia meterai, apa ya kemarin, jaminan, wah nantilah itu, dahsyat banget. Sekarang gini, cara hidup ini loh yang penting. Kalau kamu sudah ngerti ini, ya kan? Apakah kamu hidup dengan apa? Makanya orang tuh harus punya waktu terus, bukan hanya waktu tertentu dia ada di satu tempat, itu ya, bagus ya. Karena kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada saatnya kita berkumpul begini, tapi kalau enggak, kamu itu tetap bisa nyembah Tuhan. Karena kamu nyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Ibadah hari ini semua itu namanya corporate worship. Ya kan? Tapi penyembahanmu, hubunganmu dengan Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Terus. Bisa dong. Gitu loh. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran loh, bukan keadaan loh. Bukan kenyataan loh. Ya kan? Waktu kebenaran berkata bahwa Tuhan itu Allah, Raja, sudah menang, berkuasa, memerintah. Keadaan mengatakan sebaliknya, kamu bisa menyembah dalam kebenaran. Kamu perkatakan kebenaran. Itu. Kamu bilang kok baik Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau sanggup Tuhan. Ya kan? Bukan, seharusnya tidak perlu orang perjanjian baru nyanyi-nyanyi, ngikutin perasaan itu. Itu karena kurang mengerti kebenaran. Gitu. Ya kan? Lagu-lagu yang, ya seharusnya nggak perlu. Sudah dibuka, sudah masuk, sudah langsung ketemu, dan ditata itu. Kamu menyembah dalam roh dan perasaan. Tidak kan? Gitu loh. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Gitu loh. Jadi kalau lagu-lagu perasaan itu kan bukan penyembahan. Nggak usah saya nyanyikan lah. Coba kamu renungkan sendiri. Lagu-lagu yang mau perasaan gitu kan. Itu. Ya kan? Ya terdengar itu, tapi itu bukan pujian, bukan kebenaran, gitu ya. Gitu. Karena kebenaran itu terus berkata sekalipun, ya kan? Sekalipun itu, meskipun, ya kan? Meskipun tidak apa kata ratapan ya, bunga ya apa? Kambing domba itu semua, pohon anggur belum berbuah gitu-gitu ya, tetapi gitu ya, aku tetap mau mengucap syukur, aku tetap mau memuji Allah, tetap mau itu. Nah, itu pakai kebenaran gitu loh, bukan pakai perasaan gitu. Nah, jadi kamu di mana? Di surga. Terus renungkan kebenaran-kebenaran ini, meskipun keadaan belum berubah, tapi firman bilang aku di surga, aku ciptaan baru. Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, aku duduk bersama dengan dia, Efesus 2 ayat 6, ya kan? Di mana duduknya? Di alam surgawi, in the heavenly places. Dan berarti semua kuasa tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus, semua kuasa juga tunduk di bawah kakiku. Pertama, aku di dalam Tuhan Yesus. Kedua, aku tubuhnya. Nah, kalau kaki di mana? Di tubuh dong. Kalau dia di bawah kakinya Tuhan Yesus siapa? Aku harusnya. Ya dong. Makanya kamu punya otoritas untuk menginjak itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Ya kan? Karena kamu di dalam Tuhan Yesus, bukan karena kamu. Sama seperti dulu Bapak sering kasih contoh gitu. Kalau Kak Yehuda kita kasih seragam tentara, kita bawain itu ya. Kamu lihat nggak? Polisi di pinggir jalan itu pakai peluit, pakai tongkat itu, dia bisa menghentikan truk yang melaju kenceng, waktu dia begini kan, langsung mengurangi kecepatan dan berhenti. Apakah sopir truk tidak tahu bahwa kalau dia tidak berhenti aja
Pak polisi itu tidak bisa menghentikan dia bukan Superman. Apa yang membuat dia berhenti? Karena dia menghormati otoritas dari seragamnya itu. Apa yang membuat musuh tunduk di bawah kakimu, penyakit pergi dan masalah pergi? Kristus. Karena kamu mengenakan Kristus minggu lalu. Dia lihat Kristus dan dia tunduk, bukan karena kamu. Gitu loh. Nah makanya kalau kamu keluar, kayak dulu itu, keluar dari tank. Ya kan? Ya ditembaki lah. Tidak ada, otoritas kita bukan dari diri kita sendiri. Karena kita di dalam Kristus. Itu. Selama tinggal di dalam dan terus di dalam. Dan semakin mengerti, melihat, mengalami bahwa kita di dalam. Semakin nyata. Gitu loh. Ya. Jadi sekarang kita di sini. Sekarang kita ke sini. Caramu berdoa bagaimana? Caramu menyembah bagaimana? Kamu di surga loh. Makanya minta Roh Kudus tunjukkan, bukakan apa ini. Every spiritual blessing in the heavenly realm. Kalau kamu dari surga ke bumi, kamu udah di surga masa kamu minta? Berkat rohani di alam surgawi sudah ada kan? Bagaimana cara menurunkannya? Dilepaskan dari atas ke bawah. Kalau dari bawah dinaikkan. Loh, kamu mau ikut-ikutan yang lain. Mari kita menaikkan doa. Ya. Sekarang kita lepaskan harusnya. Gitu loh. Bukan kata-kata. Kamu harus lihat dulu apa yang sudah ada di dalam roh ini loh. Loh, kita diberitahu lewat hamba Tuhan, lewat penglihatan, lewat semua. Misalnya nih ya, janji Tuhan untuk kota Salatiga. Ada api kebangunan rohani untuk orang muda di atas kota Salatiga yang sudah menunggu saatnya. Nah kita tidak, Tuhan turunkan apimu, berikan kebangunan rohani. Nah itu kan itu. Wong sudah ada kok. Kamu dalam nama Tuhan Yesus, aku ini di dalam Tuhan Yesus. Duduk di sebelah kanan Bapa, di dalam Tuhan Yesus, duduk memerintah di surga. Aku di dalam Tuhan Yesus. Setelah kamu tahu kamu di dalam Tuhan Yesus, kamu di mana? Di surga. Aku lepaskan dari surga ke bumi. Semua api yang sudah ada di atas kota Salatiga. Api kebangunan rohani janji Tuhan untuk aku lepaskan terjadi di kota Salatiga. Aku perintahkan turun di kota Salatiga. Loh, sudah ada. Gitu. Nah, kamu harus ngerti janji Tuhan buat hidupmu apa? Spesifik. Yang umum ada, ya kan? Kesembuhan, berkat. Tapi ada janji yang spesifik yang kalau kamu pernah dapat dan kamu sudah confirm itu rema di dalam hidupmu, kamu tidak lagi meminta. Kamu memerintahkan supaya itu turun dan terjadi. Gitu loh. Ya kan? Tapi kalau itu belum, kamu mengimani sendiri lain. Ya kan? Hidupmu tidak begitu. Hidupmu makanya kamu masuk dulu, kamu tahu kebenaran, kamu tinggal dalam kebenaran, terus kamu bersekutu dengan dia. Roh Kudus menolongin kamu, menyingkapkan, mengingatkan, mengajari, semuanya. Mengajari apa? Semua ini loh, supaya tahu ini semua. Apa itu? Gitu. Jadi lain. Ada orang yang hidupnya, oke, pokoknya semua saya imani. Pasti ini, perintah-perintahin sendiri. Ya, tidak terjadi marah. Bukan. Terlihat mirip, tapi agak beda gitu loh. Gitu. Jadi ini butuh keintiman. Ini butuh bersekutu dengan firman. Ini butuh merenungkan firman. Butuh roh hikmat dan wahyu menyingkapkan firman. Gitu. Butuh kamu ngerti, nangkap janji-janji Tuhan. Butuh juga kamu percaya Tuhan itu baik. Butuh juga kamu meletakkan rencanamu sendiri. Sebab kamu percaya Tuhan baik, makanya kamu mau. Gitu loh. Loh, kalau enggak yang kamu perintahkan turun apa? Bukan ini keinginanmu. Tidak bisa keinginanmu diperintahkan turun. Gitu loh. Gitu. Beda nggak? Beda. Orang anggapnya, oh ini kayak ini dong. New Age movement, apa? The Secret ya. Semesta akan menolongmu, gitu semua. Silakan kamu pakai semesta, aku di dalam Kristus kok. Gitu. Beda lah itu. Gitu. Semesta nggak kenal ya kan, namanya aja nggak tahu kok, itu abstrak kok. Di dalam Kristus jelas itu. Ya terhadap semua janji Bapa, ya kan? Di dalam Kristus tidak ada ya dan tidak, hanya ada ya. Karena Dia kita mengatakan amin untuk semua janji Bapa, gitu loh. Jadi ini semua ya. Amin. Di dalam Kristus. Amin. Jadi kamu tidak sedang mewujudkan kehendak dan keinginanmu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah
kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Itu loh. Yang tidak terjadi di bumi adalah nama Tuhan dikuduskan, kerajaannya datang, dia jadi raja, memerintah, kehendaknya terjadi. Tapi sudah belum sebenarnya dalam Tuhan Yesus? Sudah. Tuhan Yesus kan memuliakan nama Bapa. Tuhan Yesus mendatangkan kerajaan Allah ke muka bumi, ya kan? Tuhan Yesus melakukan kehendak Allah menggenapi seluruhnya. Sudah kan? Sekarang apa? Menunggu saatnya itu tergenapi semuanya. Sambil menunggu saatnya itu, kita sekarang diberi kuasa. Makanya waktu Tuhan Yesus mau naik, Matius 28 apa? Segala kuasa telah diberikan kepadamu, kepadaku. Maka sekarang kamu pergi, aku utus dengan kuasa itu. Gitu loh. Untuk apa? Menumpangkan tangan pada orang sakit di Markus itu, ya kan? Bicara dalam bahasa-bahasa baru, mendoakan orang yang terikat dan semuanya. Terus itu, lakukan itu. Kenapa? Otoritasnya bukan kita. Sama seperti polisi tadi pakai seragam. Jangan takut. Wah itu nanti kalau saya ditabrak truknya bagaimana? Dia nggak akan berani selama kamu di dalam seragam. Selama kamu di dalam Kristus. Gitu loh. Wah rohnya gitu-gitu. Nggak usah ngomongin rohnya. Tidak ada roh yang lebih besar daripada roh yang di dalammu. Ya kan? Gitu. Jadi jangan ngomongin roh-roh itu terlalu besar, terlalu itu. Bukan. Masalahnya adalah kamu di dalam Kristus. Nah ada petanteng-petanteng sendiri ya nanti disikat sama itu lain dong. Kamu sekarang tinggal di dalam Kristus. Tinggal terap di situ. Renungkan. Minta Roh Kudus singkapkan bahwa aku ini di dalam Kristus. Aku di dalam Kristus. Berarti aku juga di dalam Dia di surga. Di sebelah kanan Bapa duduk memerintah. Semua kuasa, kerajaan, pemerintah, penguasa, nama, malaikat tunduk di bawah kaki Kristus. Karena aku tubuhnya, tunduk juga di bawah kakiku, ya kan? Dan jemaat adalah tubuhnya, kepenuhan Dia memenuhi semua dalam segala sesuatu. Aku tubuhnya. Karena sudah kepalanya di surga. Tubuhnya sekarang di bumi ini sama seperti yang di surga. Supaya apa? Supaya terjadi di bumi seperti di surga. Gitu loh. Tapi kamu tidak mengusahakan terjadi di bumi seperti di surga. Iya dong? Oke. Banyak orang berpikir, banyak orang berpikir kalau dia berdoa di bumi di surga itu dia berusaha supaya bumi berubah jadi surga. Bukan. Kamu itu di surga. Kalau kamu berkata, jadi di bumi seperti di surga. Ya kamu dari surga. Tinggal kamu bilang, jadi seperti yang di surga. Apa yang di surga? Satu, nama Tuhan dikuduskan. Dia jadi raja, kehendaknya terjadi. Itu sebenarnya, gitu loh. Di mana itu pertama terjadi? Di hidupmu dong. Kalau di hidupmu, kamu menguduskan namanya, kamu memuliakan namanya, ya kan? Engkau yang layak Tuhan. Kita ngerti, kita ngomong itu bukan karena kita Kristen, bukan. Ya memang nama itu, nama di atas segala nama, nama memberi kemenangan, Tuhan. Engkau dikuduskan, ditinggikan, ya kan? Engkau raja, engkau berdaulat, engkau punya hak penuh atas hidupku. Kita benar sampai ngerti itu. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Aku serahkan kehendakku kepadamu. Itu sudah surga. Begitu kamu ngalamin itu sudah surga. Orang ketemu kamu, ketemu surga. Amen. Gitu loh. Ya dong. Loh, kalau kamu ngikutin maumu sendiri, ya kan? Rajanya masih kamu, gitu. Kamu harus ngomong gitu, oh di bumi seperti di surga apanya? Dia dimulai dari di hidupmu. Di hidupmu itu seperti di surga. Buktinya di surga apa? Kamu tidak pakai kekuatan sendiri, kamu di dalam Kristus. Kamu duduk, apa itu duduk? Rest, berhenti, karena sudah selesai, karena sudah disediakan, ya kan? Bagaimana cara menerima apa yang sudah disediakan? Ibrani 4, percaya. Dengar firman, percaya. Kalau kamu tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena firman itu tidak mix, kata firman, dengan iman, gitu loh. Jadi harus sampai iman bahwa, oh iya ya, sudah dibayar Tuhan Yesus, sudah selesai, sudah duduk, sudah rest. Itu sudah di surga. Kalau kamu masih berjuang pakai kekuatanmu sendiri, nah itu di bumi. Itu loh. Coba Ibrani 4. Enggak apa-apa, tenang aja. Nanti Mami menjelaskan. Oke. Nanti praktis bagian Mami.
Ya, saya baca pelan-pelan, kamu perhatikan. Ayat 1. Sebab baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam satu nas. Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti kata di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya bukan kamu nganggur-nganggur, nggak bekerja. Kamu berhenti dari semua inisiatifmu sendiri. Dari semua yang dikatakan itu berpeluh, yang kamu usahakan, yang kamu coba pikirkan gimana ini bisa terjadi, yang kamu rancang sendiri, ya kan? Yang kamu anggap baik menurut kamu, itu. Kalau kamu sudah masuk di situ, kamu seharusnya tidak pakai itu lagi. Sekalipun itu baik loh. Itu namanya tadi living soul, jiwa yang hidup. Ini bukan tentang aku yang berdosa. Ini yang tadi Pak bilang di awal, yang harus disalibkan itu. Yang harus menyangkal diri. Diri, aku, punya inisiatif, punya keinginan, punya rencana, punya mau, punya kesukaan. Yang sekalipun tidak dosa, bisa menghalangi kita, ya kan? Untuk apa? Untuk menurunkan. Sekarang saya mau ngomong di sini. Ini loh. Ini jasmani kan, tubuh kan, manifestasi kita bilang gitu ya. Semua yang terjadi. Ini loh, ada di sini. Namanya apa? Jiwa. Ada aku di situ, ya kan? Ya. Ada aku di situ yang punya talenta, punya potensi, punya kemampuan, punya ide, punya rencana, ya kan? Yang seringkali, ya kan? Dia berusaha hidupnya di sini masih seperti ciptaan lama, bolak-balik. Lihat keadaan, terus mikir, gimana caranya ya menyelesaikan ini? Oh, gimana caranya ngomong sama orang itu ya? Gimana caranya itu ya? Itu. Ini cuma sampai di sini. Hidupmu berat, pasti. Gitu. Tapi orang belum sadar sampai dia di batas ini. Tapi cuma sampai di sini. Aku dengan manifestasi dengan hal jasmani, dengan hal di bumi ini. Ya itu sama dengan hidup tanpa Tuhan. Itu loh. Karena kamu nganggurin semua yang di sini ini. Kalau orang dunia memang hidupnya begitu. Makanya dia mengasah itunya, pikirannya, idenya, semuanya. Gitu. Karena dia ini sumbernya. Gitu loh. Ini yang mengatur, menentukan kemana dia mau melangkah, bagaimana cara dia menghadapi masalah, bagaimana cara dia merespon persoalan, bagaimana dia, semuanya dari sini. Gitu loh. Sedangkan seharusnya buat kita, ini saluran. Jiwa ini saluran. Makanya dia harus sepakat dengan yang di sini. Caranya bagaimana? Diperbarui. Roma 12. Baca lagi Roma 12. Karena itu kuncinya di situ. Kayak ini loh. Nanti ya kalau saya mau beli botol yang lebih besar supaya lebih jelas gitu.
Kayak dia saluran. Ayat 2, Roma 12 ayat 2, yuk baca bersama 2-3. Janganlah kamu menjadi serupa. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah. Oke, jadi berubah, diperbaharui itu, ya kan? Jangan jadi serupa, itu gambarannya itu kayak ini kamu itu, pikiranmu itu seperti logam, benda cair, lilin, apapun lah gitu ya. Yang kemudian confirm itu disesuaikan dengan cetakan. Dunia itu punya cetakan, gitu loh. Gitu. Jadi kamu itu dicetak, kayak ya kan, besi dipanasin, kemudian dia mencairkan. Waktu dia mencair dimasukin, dituang ke cetakan, waktu dia beku berubah nggak bentuknya? Berubah, jadi seperti apa? Cetakan. Dunia itu jadi kayak cetakan, gitu loh. Karena itu kamu jangan ngikutin itu. Karena kamu kayak dicetak cara berpikirnya kayak dunia. Gitu loh. Dan kalau sudah jadi cetakan kan sudah baku kan. Misalnya nih. Ya kan. Sudah nggak berubah lagi kan. Lilin kita cairkan di kompor. Ya kan. Terus setelah itu dituang ke cetakan bentuknya kura-kura. Setelah beku, dingin, padat. Bentuknya apa? Kura-kura. Gitu. Gitu loh. Jadi kita ini, kalau kita tidak berubah terus, dunia itu sedang menawarkan cetakan-cetakan, ya kan? Yang membuat kita ikut polanya dia. Dan polanya itu apa? Ini loh. Di sini. Loh memang karena mereka tidak di sini, ya makanya pakainya ini. Nah kita tidak, ini diperbaharui, ya kan? Berubah terus, diperbaharui, transform by the renewing of your mind, itu ya. Apa itu? Metamorfosa, atau yang dipakai. Metamorfosa tahu? Perubahan dari apa? Ulat sampai jadi kupu-kupu. Kok bisa? Kalau kamu lihat itu seperti makhluk yang berbeda kan? Ulat, ya kan? Bulu, menjijikkan. Tidak ada orang bilang, wih ulatnya cantik banget ya, luar biasa yang itu. Nggak ada. Aduh kalau bisa disingkirkan, aduh ya kan, geli atau apa, takut gatal. Ulat, kok dia bisa berubah jadi kupu-kupu? Kalau orang tidak tahu metamorfosa, dia pikir ini dua makhluk yang berbeda. Bagaimana dia berubah itu? Melewatin fase kepompong. Dan fase kepompong ini tidak bisa dipercepat. Tidak bisa ditolong. Kalian kalau pernah tahu, ada orang coba untuk menggunting kepompong yang sedang, karena dia berjuang keluar loh. Dia melilit dirinya sendiri, cari di YouTube. Dililit, sampai tertutup semua. Nanti dia coba nongol, pelan-pelan gitu. Terus, sampai dia keluar semuanya, langsung sayapnya mengembang. Ada yang, wah kasihan nih, kasihan. Dipotong. Mulutnya, kepompongnya itu loh, supaya keluarnya lebih cepat. Cepat, nggak bisa terbang. Ternyata proses itu, ya kan, keluar itu, pembentukan Tuhan itu, di dalam kepompong itu, membuat ada cairan yang melumasi atau semua sayapnya itu, sehingga memberi kekuatan, sehingga ketika dia keluar nanti, langsung bisa terbang. Tidak belajar terbang, tapi bayangin, perubahan dari ulat bulu jadi kupu-kupu bisa terbang. Kan ulat bulu nggak bisa terbang. Menjijikkan, ya kan? Dia jadi kupu-kupu yang cantik, bisa terbang. Tidak ada orang mengawetkan ulat bulu kan, di museum-museum itu. Kupu-kupu kan diawetkan, dicari ya kan, dipajang di dalam kotak kaca, tidak ada, gitu loh. Nah itu yang Tuhan mau. Kamu ditransformasi, kamu diubahkan, berubah jadi itu lewat apa? Pikiran yang diperbaharui. Supaya apa? Semua di sini berubah jadi di sini. Loh orang bisa lihat, kok kamu bisa begitu? Bukan aku. Diubahkan. Dari mana? Pikiran, jiwa, diubahkan oleh apa? Firman. Gitu loh. Makanya dia harus firman. Karena begitu kamu dengar firman, oh iya. Oh 5 roti 2 ikan, bisa berubah jadi memberi makan 5.000 orang. Oh manusia hidup tidak dari roti saja. Oh adanya cuma gini, oh enggak apa-apa, Tuhan tidak terbatas. Oh ini jalan buntu, oh dia bisa membelah laut. Karena kamu ngerti firman. Gitu loh. Kok hidupnya berbeda? Kok orang lain khawatir, kok dia tidak? Gitu. Iya, karena dia ngerti firman, pikirannya diperbarui. Hidupnya tidak dari luar ke dalam. Dari dalam keluar. Tidak dari bumi ke surga. Dari surga
ke bumi. Beda nggak? Beda. Tapi ini bukan tahu gitu. Kamu praktek setiap hari. Prakteknya gimana? Kamu perkatakan. Renungkan. Ayat-ayat tadi loh. Ya kan? Nanti Kak Oci udah nyatat ayatnya biasanya. Efesus 1:20, Efesus 2 ayat 6. Tadi semuanya gitu. Oh, aku di dalam Kristus ya. Aku tubuhnya ya. Gitu ya. Kalau kamu doain orang sakit, ya kamu tidak takut dong. Ini tangannya Kristus, bukan tanganku, ya kan? Gitu. Kepalanya Kristus kok gitu. Tumbangin tangan aja. Gitu-gitu. Ya gitulah. Kakiku melangkah capek. Nah, Kristus nggak bisa capek lah. Gitu. Kristus yang melangkah. Tapi kalau kamu lupa, kamu jalan sendiri, kamu ngeluh kan? Karena kamu lihat keadaan. Itu loh. Gimana caranya? Masuk lagi. Perkatakan firman lagi. Sampai kita tinggal tetap di situ sebenarnya. Gitu loh. Karena sebenarnya kita sudah di dalam. Kenapa kok tidak ngalami, Wabi? Satu, tidak tahu. Ya kan? Satu nggak tahu. Saya ceritakan minggu lalu sepertinya di Getsemani itu. Ada satu orang, bapak-bapak, hidupnya makannya dari tong sampah, ya kan? Tinggal di satu petak yang kecil sekali, terus kemudian, sekian waktu kemudian meninggal dunia, tetangga-tetangganya lapor polisi, ditakut kalau itu pembunuhan, diotopsi, ternyata kata dokter matinya kurang gizi. Nah setelah dibongkar semua badannya, di dalam ikat pinggangnya ada uang $23.000. Bayangin. Lebih dari 300 juta. Loh, orang punya uang 300 juta kok mati kurang gizi? Jangan-jangan dia tidak tahu kalau di dalam sabuknya itu ada duitnya. Nah kok kamu hidup khawatir, takut, cemas, mengejar itu semua. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena kamu tidak tahu ada berkat rohani di alam surgawi. Di dalam Kristus Yesus telah, ya kan? Telah loh, disediakan. Nah kalau kamu tidak ambil meskipun telah, kenapa nggak bisa ngambil? Karena kerannya buntu, karena kamu pakai inimu belum diperbarui. Jiwamu belum ngerti firman. Nah kalau kamu ngerti firman, kamu ngerti, oh ada berkat rohani alam surgawi. Oh aku ini di dalam surga. Oh aku ini duduk di sebelah kanan Bapa. Oh aku ini duduk memerintah. Oh aku ini di situ. Sekarang aku tidak di sini. Berarti aku gimana? Aku berdoa dulu dong. Aku tanya dulu dong. Aku minta Roh Kudus membuka kepadaku, membawa aku masuk. Apa sih sebenarnya Tuhan bagianku? Apa jatahku dengan itu semua? Terus bagaimana? Kamu minta lagi? Tidak. Keadaan tidak berubah. Kamu perkatakan. Keadaan bumi, kamu harus jadi sama seperti surga. Karena di surga semua sudah ada. Waktu di bumi semua kurang, harus ada. Semua yang sudah ada di surga, semua jadi jatahku, harus ada. Gitu loh. Semua yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupku, harus terjadi. Gitu. Semua yang jadi rencana Tuhan dalam hidupku, harus tergenapi. Gitu. Nah tapi kamu lihat dulu di sini. Nanti kamu akan lihat manifestasinya terjadi. Gitu. Gitu loh. Jangan kejar manifestasinya. Lihat ini, baru pikiran. Ini terjadi sendiri. Ya kan? Ini misalnya nih. Ini kan kayak tertutup ya. Ini penghalang kan? Begitu pikiranmu diperbaharui. Nih loh, berkat rohani di alam surgawi, semua sudah ada. Mana Papi? Basah juga enggak. Ada air hampir 2 liter itu loh. Siap dicurahkan, oh, aku haus tetap enggak bisa minum. Karena masih ada penghalangnya, tutupnya. Kalau dia disesuaikan, dia terbuka. Tidak usah saya buka kan, nanti ngasih kerjaan sama yang lain untuk mengeringkan karpet. Ya kan? Tapi begitu ini saya buka, pasti mengalir. Kamu tidak usah berharap dia mengalir. Yang pertama kamu tahu ada airnya. Yang kedua ini terbuka. Diperbaharui supaya sama nangkep bahwa oh iya percaya sepakat tidak jadi penghalang. Yang jadi penghalang apa? Pikiran. Ya dong. Jiwa, ya perasaan, ya kehendakmu sendiri itu loh. Kamu masih kepengen maumu sendiri. Kamu masih dipengaruhi perasaan. Kamu masih punya rencana sendiri gitu. Terus kamu bilang, oh, Tuhan aku mau rencanamu. Loh, itu penghalang, diperbarui dulu. Diperbarui baca firman terus. Kamu percaya bahwa oh rancangan Tuhan lebih tinggi. Rencana Tuhan lebih tinggi. Jalan dengan Tuhan tuh di atas gitu. Dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang itu semua. Nah begitu-begitu kan kamu serahkan kan. Setelah kamu serahkan, kamu letakkan nanti kamu, oh iya ya. Ya, dia baik kok gitu. Aku percaya kok, aku mau yang dari dia. Itu loh. Nah itu kan di jiwa tidak ada penghalangnya lagi. Itu loh. Itu ya. Itu.
Itu aja sebenarnya. Jadi banyak orang mengharapkan atau fokus kepada manifestasi. Itu terjadi otomatis. Wong nggak baca air, ya kan? Sudah ada ini. Kamu haus tinggal di apa? Dibuka, gitu loh. Tinggal dibuka tutupnya. Nah, dibuka tutupnya itulah bagaimana cara kita membuka tutup di jiwa kita itu. Firman. Dibarui sama firman. Sepakat dengan firman. Mengaminkan firman. Memperkatakan firman. Terus. Oh ya Tuhan. Kalau firman-Mu bilang begitu. Itu ya dan amin. Karena pemberitaan itu. Kata Ibrani tadi. Kalau tidak bercampur dengan iman. Tidak menghasilkan apa-apa. Gitu loh. Kamu dengar. Tapi tidak muncul iman, kamu tidak percaya. Iman itu apa? Percaya, berkata-kata, bertindak. Iya dong. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Kamu memperkatakan nggak apa yang dari Tuhan? Nah itu jarang. Memperkatakannya apa? Keadaan, kenyataan, keluhan. Coba. Roma ya. Karena kami percaya, maka kami berkata-kata. Betul nggak Roma 10? Ayat 10. Ya, ayat 8 ya. Ya baca ayat 8. 2, 3. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku. Ya, jadi percaya dan mengaku. Gitu loh. Penting. Yang kamu percayai, kamu perkatakan. Yang kamu percayai, kamu perkatakan. Terus. Gitu. Karena penghalangnya cuma satu. Jiwa. Kamu udah dengar firman, tapi dia tidak jadi iman. Kenapa? Mungkin masih separuh. Percaya di hati, mulut belum mengaku. Gitu loh. Iya dong. Mulut mengaku, nanti Yakobus bilang apa? Bertindak. Kalau kamu punya iman, berangkat. Misalnya Abraham gini. Abraham, ya. Bawa anakmu yang tunggal itu pergi ke tempat yang akan aku perintahkan kepadamu. Oke Tuhan. Aku percaya engkau sanggup dengan itu. Membangkitkan sekalian, taruh di korban juga boleh gitu. Ya. Gitu aja. Tidak berangkat pergi, tidak menyiapkan keledai. Itu kan. Itu kan tidak bertindak berdasarkan iman, gitu loh. Kamu tidak bertindak sendiri, gitu ya. Itu bukan. Karena kamu percaya, kamu juga bertindak, gitu loh. Percaya di hati, berkata-kata dengan mulut, bertindak berdasarkan yang Tuhan suruh, gitu loh. Ya. Tindakannya apa? Ya ikutin Tuhan. Tuhan suruh bawa ke sana, bawa, gitu. Percaya bukan hanya oh iya ya di pikiran aja percaya, enggak, gitu loh. Karena kita percaya bahwa Tuhan akan melawat anak-anak muda di kota Salatiga, makanya kita bertindak. 1, kita perkatakan setiap hari Minggu, kita deklarasikan, pergi ke sekolah-sekolah, bikin KKR sebulan sekali, karena percaya dengan itu. Itu loh. Itu. Apakah waktu mulai itu sudah ada semuanya? Semua yang ada di sini sejak pertama kali Holy Ground tahu. Ini aja nggak ada semua, gitu ya. Ya Pak Trio. AC-nya juga nggak ada, speaker nggak ada semua gitu loh. Gitu. Tapi waktu melangkah, waktu percaya, waktu bertindak, maka yang lain mengikuti. Tapi sebenarnya kenapa kok ini bisa ada? Karena di surga sudah ada sebenarnya. Gitu loh. Waktu kamu sepakat dengan Tuhan, kamu nggak usah berdoa meminta alat musik. Karena kamu melakukan itu, karena kamu bertindak, yang orangnya aja penuh, tidak cukup dengan mulut begini nggak dengar, ya itu diberi sendiri. Itu sebenarnya begitu, gitu loh. Nah kita sibuk meminta-minta karena kamu masih hidup di bumi. Tuhan beri ini. Loh, kamu di sebelahnya Bapa loh, di dalam Tuhan Yesus loh.
Kan kamu kalau di sebelahnya Bapak, apa Bapak? Ngomong dong sama Bapak. Di sebelahnya kok gitu ya. Bapak, apa lagi sih? Aku anakmu loh. Jatah aku apa aja sih Bapak? Bapak ngomong, all I have is yours. Semua milikku, itu milikmu. Apalagi Bapak? Tunjukkan. Baca firman. Ini, oh iya. Oh ahli waris. Oh punya ini semua. Oke. Waktu kamu nangkap sesuatu yang kamu tangkap, kamu tinggal ngomong. Terjadi di hidupku. Seperti yang di surga. Turun di bumi. Seperti di surga. Jadi di Salatiga. Seperti di surga. Jadi. Gitu loh. Beda nggak? Dengan kamu berusaha untuk Tuhan. Gini-gini dong. Loh itu kamu hidup di mana? Itu. Kamu di dalam Kristus loh. Kamu ciptaan baru. Kamu di dalam Dia. Dia sekarang di sebelah kanan Bapa di surga. Kamu di dalam Dia. Nah di bumi ini kamu tubuhnya. Kepalanya Kristus. Berarti kamu mengerjakan apa yang Kristus kerjakan. Gitu. Bukan kamu. Kristus. Jadi cara hidupmu akan berbeda. Gitu loh. Terus renungkan. Nggak bisa kamu, oh ya tahu gitu. Besok terpengaruh keadaan. Renungkan terus sampai, aku ini ciptaan baru. Aku ini di dalam Kristus. Yang di dalamku lebih besar daripada yang di dalam dunia. Yang di dalamku sudah baru. Bahan baku yang di dalamku dari surga. Berarti aku di sana. Karena di surga, every spiritual blessing in the heavenly realm sudah tersedia. Berarti jatahku sudah tersedia. Sudah disediakan. Sudah ada berarti itu. Oke, berarti sudah ada. Berarti aku di surga. Ya aku tidak meminta. Aku tidak mengemis. Makanya banyak orang kan cuman tidak menjelaskan kan. Kamu akan dengar banyak pengkhotbah ngomong, hidup jadi anak Allah. Jangan jadi pengemis, tapi nggak dijelasin gimana caranya jadi anak Allah, gitu loh. Ya ini tak jelasin, gitu. Ya. Caranya jadi anak. Lah kamu di sebelahnya Bapak, kamu di surga, masa kamu minta? Kamu perintahkan turun, gitu loh. Ada air, ada gini, masa kamu, Babi, minta air? Nah, ini air, gitu. Buka aja tutupnya, pasti airnya tercurah. Gitu loh. Apa itu? Jiwamu, pikiranmu. Belum bisa sepakat, masih punya kepinginannya sendiri, masih belum percaya rencana Tuhan baik, masih takut kalau airnya beracun, masih takut kalau habis minum nanti ditagih bayar, ya kan? Karena belum percaya Tuhan baik. Kalau percaya Tuhan baik, aku sepakat Tuhan, aku mau. Makanya diajarin surrender, aku berserah, aku letakkan lagi hidupku, aku serahkan rencanaku, keinginanku, mauku, bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendakmu. Bergumul seperti Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus sebagai manusia, punya kehendak loh. Makanya dia berdoa, bukan kehendakku Bapak, ya kan? Makanya dia sinkronkan kehendaknya dengan kehendak Bapak. Supaya terjadi apa? Sama seperti kehendak Bapak. Gitu loh. Meskipun kehendak Tuhan Yesus tidak salah loh. Tidak dosa, dia tidak berbuat dosa, ya kan? Tapi itu pun tetap diserahkan kepada Bapak. Bagian kita menyerahkan kehendak kita. Bagian kita minta pikiran kita diperbarui. Bagian kita terus merenungkan firman. Memperkatakan firman. Sampai iman itu timbul. Karena sudah disediakan. Itu loh. Kamu di surga. Kamu tidak lagi minta-minta. Kamu tidak lagi mengemis. Kamu dari sana. Kalau kamu udah lihat apa itu. Tinggal kamu perintahkan turun. Nah, itu. Nah orang jalan pintas. Nggak begitu langsung. Oh itu. Berarti aku perintahkan ini, perintahkan itu. Dari mana dasarnya perintahkan. Itu loh. Itu. Ya kamu preman toh. Tidak pakai seragam kok merintah-merintah orang. Orang pakai seragam aja datang sudah siap Pak. Ada cerita satu kakak itu bagus sekali. Sama Kak Oci sama itu cerita lucu banget. Dia naik travel dari Surabaya ke Salatiga. Karena dia pakai ransel tentara, pakai sepatu boot, pakai celana tentara. Supirnya travel sepanjang jalan. Siap Dan. Gitu. Terus tanya, Dan ini kok tidak ke markas, tapi kok ke kampus. Ya kan? Itu. Terus dia bilang, oh iya, antar saudara saya ya. Antar saudara turun, supir travelnya ternyata masih bersihin mobilnya apa-apa. Lihat kakak ini, sudah pakai kaos oblong, pakai celana pendek. Wah bohong nih. Kenapa tadi dia panggil komandan? Karena kostumnya. Ya kan? Begitu ganti kostum, memang perawakan boleh gitu ya. Gitu. Tapi kalau kamu tidak pakai kostum itu, kamu bukan siapa-siapa. Gitu loh. Apa yang membuat kita punya otoritas, punya kuasa, berani bertindak, punya itu semua di dalam Kristus. Ya kan? Dia bilang, bayangin Surabaya Salatiga, siap Dan. Karena mengenakan Kristus, ya kan? Setan juga siap Dan. Kamu keluar sendiri, kamu dihajar ya gitu. Kamu siapa gitu, ya kan? Begitu kamu di dalam Kristus dia siap Dan, itu, ya kan? Tidak, itu sama rohnya di dalam itu loh. Jadi gimana?
tinggallah terus di dalamnya. Kamu sudah di dalamnya. Terus Tuhan, aku di dalammu, aku tidak mau keluar. Karena begitu aku keluar, seperti ranting dipisahkan dari pokoknya, tidak ada gunanya kecuali dilemparkan ke dalam api. Aku ini bukan siapa-siapa, aku tidak apa-apa, kecuali aku di dalammu. Ya kan? Ciptaan baru. Gitu. Terus tinggal, itu aja. Terus tinggal di dalam. Kamu sudah di dalam, tidak usah berusaha untuk ada di dalam. Minta Roh Kudus singkapkan bahwa kamu ada di dalam. Sudah di dalam Dia. Terus tinggal di dalam. Minta Roh Kudus, aku tidak mau keluar. Jangan biarkan aku keluar, aku mau terus di dalam. Karena di luar aku tidak bisa apa-apa. Makanya Tuhan ngomong, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Ya kan, itu. Pakai seragam gitu, siap dan. Bukan tentara veteran yang latihan, ya kan gitu. Cuman pakai kaosnya, pakai celananya, pakai sepatunya gitu. Siap dan. Gitu. Begitu ganti kaos bola celana pendek, bohong penipu nih gitu ya gitu. Kamu juga setan, kamu siapa dia mau ngusir-ngusir gitu. Di dalam Kristus. Mari bangkit berdiri semuanya. Semua yang Papi ceritakan dari awal sampai akhir supaya kalian lebih ngerti dan nangkep. Kami akan cerita bahwa ini semua adalah proses bagaimana Tuhan membentuk hidup kami. 7 tahun yang lalu tepatnya Januari 2019. Maret. Januari 2019 kami pulang dari Inggris. Lalu Maret tanggal 7 kami datang ke STT Sangkakala. Kalau kalian tadi Papi ngomong semuanya itu harus dimulai dari atas ke bawah dilepaskan. Berarti seumur hidupmu harusnya kamu hidup bukan jadi orang yang bereaksi terhadap keadaan. Kalau kamu orang yang selalu bereaksi terhadap keadaan, kamu akan dipermainkan dengan semua keadaan yang bisa kamu lihat dan bisa kamu dengar. Sampai detik ini pun Mami masih bergumul dalam hal itu. Terus untuk perlu selalu diingatkan bahwa aku tidak hidup dengan apa yang ada kelihatan daging ini jasmani. Karena aku bukan lagi makhluk jasmani. Karena aku makhluk rohani. Kewarganegaraanku adalah kewarganegaraan surga. Tadi Papi ngomong kalau doa itu bukan dari bawah ke atas, atas ke bawah. Tidak hanya tentang doa, tidak hanya tentang penyembahan, tapi juga tentang tujuan hidupmu. Apa tujuan hidupmu? Apa panggilan hidupmu? Kamu harus tahu tentang hal itu. Selesai dari UK 2018 Desember sampai Januari 2019. Bergumul, lalu Papi bilang berdoa dan Tuhan kasih tahu satu kota Salatiga. Ingat semuanya dimulai dari atas. Semua rahasia dimulai dari atas, bukan dari bawah. Termasuk bagaimana kami bisa dan saat ini masih tinggal di STT Sangkakala, semuanya dari atas. Kalau dari bawah, Mami akan minta Papi nggak balik Indonesia. Tinggal di Belanda atau di Inggris. Kalau toh pun balik ke Indonesia ya tidak di Salatiga. Itu kalau yang jasmani. Karena aku akan ngukur semuanya pakai pikiran. Lebih enak, lebih nyaman. Siapa sih yang mau hidup tuh ribet banget gitu ya kan? Ntar si ini udah sakit sembuh, ini sakit lagi, ini keluar dari rumah sakit, ini masuk rumah sakit. Ini harus ngatur siapa yang akan jaga si ini di rumah sakit. Pastikan yang rawat juga dapat makanan, dapat vitamin dan sebagainya. Ntar kalau yang sakit gak bisa makan, harus dibuatin bubur dari asrama. Siapa nanti yang nganter sampai ke sana? Repot sekali. Tapi ingat, segala sesuatu tidak dimulai dari yang kelihatan dan jasmani. Tapi segala sesuatu dilihat dari ini loh. Dari semua berkat rohani yang sudah disediakan sama Tuhan. Salah satu berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan buat Mami dan Papi adalah kamu harus pergi ke Salatiga dan itu di STT Sangkakala. Mami masih belum tahu kalau itu termasuk dari salah satu rencana dan berkat rohani yang Tuhan sediakan buat Mami. Karena Mami masih ngelihat, walaupun aku dapat yang dari surga, semuanya dimulai dari Tuhan. Karena kalau dimulai dari aku gak mau pulang ke Indonesia. Karena kalau dimulai dari yang aku mau, kalau ataupun pulang, aku gak mau tinggal kayak gini, gak mau. Tapi karena aku tahu ini kepalanya itu Kristus dan kepalaku sampai kakiku, tubuhku ini adalah tubuh Kristus. Ya kan? Tadi Papi bilang gitu, jadi aku gak bisa lakuin apa mauku. Bedanya kalau dulu sampai tahun lalu aku masih lakukan itu dengan tanda kutip terpaksa. Tapi tahun ini yang membuat aku beda adalah
Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dengarkan, lanjut ya. Lanjut, gak apa-apa pelan-pelan. Tapi aku mau kalian tahu bahwa segala berkat rohani alam surgawi itu tidak hanya sekedar uang, kesehatan, mujizat, bukan. Termasuk visi, termasuk benih, termasuk penyingkapan. Dan ketika Tuhan taruh itu di hati papi ngomong ke mami pun perlu bergumul. Dengarkan baik-baik, hai orang-orang muda, betapa pentingnya kau dapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Bukan yang kamu pilih sendiri. Kalau kamu dapat yang dari Tuhan, dia akan sepakat dengan jalan-jalannya Tuhan. Karena orang menikah itu dua jadi satu, sepakat. Dan pastikan orang yang akan kamu nikahi nanti adalah orang yang dari Tuhan. Karena kamu akan jalan bersama-sama dan itu akan indah sekali. Lanjut ya. Tahun pertama, aduh saya suka sekali waktu papi buat ini nih. Tahun pertama di sini ditulis dibantu pakai AI. Tahun pertama year 1 hidden tears. Saya ingat tahun awal kami datang, itu bukan tahun yang mudah buat kami berdua. Isinya aduh air mata. Nggak cuman itu, mami ingat satu kali mami sudah nggak tahan dan mami ngomong sama papi, turunin koper-koper besar kita itu, cepat turunin sekarang juga, capek ngapain aku di sini, turunin. Karena bayangkan puluhan tahun dari sejak awal sekolah itu berdiri, tidak ada orang yang tinggal dalam tanda kutip orang tua yang tinggal bersama dengan mereka. Mereka melakukan apa yang mereka anggap baik. Dan semuanya bebas melakukan apa yang mereka senangi. Bisa tanya Kak Oscar, bisa tanya Kak Oce, bisa tanya Kak Debbie. Mereka orang-orang awal yang dimana mami datang, mereka ada di situ. Mereka lebih duluan daripada mami dan papi. Tapi luar biasanya Tuhan ketika Tuhan bawa kami, dia menyediakan berkat alam surgawi yang dahsyat itu. Bukan hanya visi, tapi dia juga memberikan yang namanya hatinya sendiri. Saya ingat sekali waktu itu, bahkan saya baru tahu kalau itu yang namanya Tuhan sudah sediakan. Berkali-kali setiap kali saya ingin keluar dari STT Sangkakala, Tuhan itu kirim hamba-hamba Tuhan. Waktu itu golden time. Golden time angkatannya Kak Mega, Kak Yosua. Wah, saya sudah nggak bisa deh. Tapi dahsyatnya itu ada kakak rohani kami yang datang. Dan Tuhan pakai mereka untuk melayani kami. Berkali-kali saya ingin keluar dari STT Sangkakala. Tapi berkali-kali Tuhan sediakan orang-orang yang gak pernah kami pikirkan datang. Memberi kekuatan dan memberi penghiburan buat kami berdua. Ternyata itu termasuk penyediaan Tuhan. Mami gak tahu kalau itu penyediaan Tuhan. Mami kira ya Tuhan itu baik, Tuhan itu nolong. Mami tidak tahu bahwa dari sejak semula Tuhan sudah settle, Tuhan sudah create. Detail, bahkan kalau toh pun ada trouble, Tuhan sudah siapkan solusi dan jalan keluar buat mami. Itu tahun-tahun air mata yang luar biasa. Tahun kedua, silent prayer. Waktu-waktu mulai untuk kita berdoa, membangun pasukan, fire awal-awal dan sebagainya. Mereka mulai berdoa pagi, siang, malam, doling. Kami tahu ada salib yang dipikul, dilempar air dan sebagainya. Dikata-katain sama kakak-kakak tingkatnya. Kakak-kakak tingkatnya lebih luar biasa lagi. Dituduh malam-malam gak tahu diri, doa teriak-teriak. Karena waktu itu doanya jam 12 sampai jam 1 malam. Kalau doa malamnya. Bukan jam 9.20 sampai jam 10. Bukan. Tapi itu dilakukan dengan setia oleh beberapa kakak-kakakmu. Silent. Mau dihantam kayak apapun. Bahkan mungkin di kelas pun mereka juga digunjingkan sama teman-temannya. Mereka tetap lakukan dengan setia doa. Dan kamu tahu kalau sekarang semuanya bisa berjalan seperti saat ini. Karena sebelumnya sudah ada orang yang membuka jalan buat kalian. Sekalian kalian bisa berdoa. Mungkin kalau kalian dikata-katain itu nggak ada apa-apanya dibanding sama kakakmu dulu.
Tapi karena mereka berdoa dan tetap setia, itu pun karena semua berkat rohani sudah disediakan, termasuk apa? Daya tahan untuk menghadapi itu. Itu termasuk berkat rohani. Jangan kau pikir berkat rohani cuma mujizat saja, nakku. Berkat rohani itu termasuk kemampuan kamu menghadapi tantangan. Beban yang ditimpakan kepadamu 3 tahun sekalipun kau tetap bisa berdiri. Kau berdiri karena kekuatanmu, bukan. Tuhan yang jadi kekuatan dalam hidupmu. Tahun ketiga, act of obedience. Tindakan dalam ketaatan. Kalau tadi papimu bilang, kalau cuma Abraham percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau membawa anaknya naik ke Gunung Moria. Dia tidak mau menyiapkan kayu. Apakah bisa dibilang itu ketaatan? Tidak. Percaya itu bukan malas. Percaya itu kita melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Itulah percaya. Dan kami belum melihat banyak benih-benih tahun ketiga, kakak-kakakmu yang kami gembalakan dari awal, muridkan dari awal, masih belum keluar seperti apa-apa. Kami masih kadang bergumul antara yang dilihat mata dengan visi yang dari Tuhan. Antara ini dan ini dan ini. Itu bolak-balik terus, ya. Kami tidak cuma mau cerita semua yang baik. Bukan. Tapi kami mau cerita bahwa bagaimana pergumulan itu pun juga kami hadapi dan kami alami. Karena kami bukan Superman. Superman-nya Tuhan. Kalau kamu melihat kami seolah-olah kami bisa seperti Superman. Itu karena Tuhan sudah mengerjakan semuanya buat kami. Ya, ketaatan, tahun ketaatan. Termasuk apa di situ mulai. Saya nggak tahu kapan itu ya. Golden time yang waktu itu Kohengki. Tapi bukan yang kemarin, mungkin kemarinnya lagi. Salah satunya cuma ngomong seperti ini. Tuhan cuma minta mami bangun jam 3 pagi untuk berdoa. Ngapain? Ya berdoa. Berdoa ngapain? Sebut nama anak-anakmu satu demi satu. Setiap jam 3 pagi. Bisa dilakukan setiap hari? Tidak. Kadang bolong-bolong. Tapi aku tahu Tuhan sudah menyediakan, termasuk kekuatan dan ketaatan. Kalau aku bisa berdoa jam 3 pagi, bukan karena aku mau dengan senang hati menarik dagingku dan sebagainya, enggak. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang menjadi ketaatan buat hidupku. Bangun, berdoa, bahasa roh, sebut nama satu-satu, bahasa roh, satu-satu bahasa roh. Ketaatan itu kadang Tuhan tidak minta sesuatu hal yang heboh dan terlalu muluk-muluk, tapi hal yang kecil. Tapi kalau kau lakukan itu dengan setia, itu akan menjadi sesuatu yang powerful di hidupmu. Ya, tahun keempat, emerging light. Ya, karena tahun keempat itu semua yang kami gembalakan dari awal mungkin 4,5 tahun ya. Betul ya Kak Yos ya, kamu lulus ya. Angkatan mereka karena waktu itu masih ada sedikit akreditasi di PAK. Baru 4,5 tahun kemudian kami lihat anak-anak, orang-orang muda yang kami tungguin dari awal, mereka mulai lepas satu-satu. Dan kami mulai lihat janji-janji Tuhan. Dan harus kalian tahu, ketika Tuhan mengutus dan mengirim kami dan suruh kami pergi ke STT Sangkakala, apakah dia hanya diam di situ? No. Dia memberi semua janji. Anak-anakmu akan menjadi pasukan yang tidak terhentikan. Anak-anakmu akan jadi pembunuh-pembunuh raksasa. Anak-anakmu akan jadi besar. Mereka akan mengaum seperti singa. Berjalan dalam kemenangan dan keagungan Tuhan. Mereka akan bawa lawatan pergi kemana saja. Saya percaya dari mana? Dari 2 hamba Tuhan yang saya tidak kenal. Dan 2 hamba Tuhan ini tidak saling kenal satu sama lain. Tapi ketika mereka bertemu dengan saya di waktu yang berbeda, mereka sampaikan nubuatan buat saya. Dan kalau kalian mau tahu, orang yang berbeda, yang tidak saling kenal ini bisa menyampaikan nubuatan yang sama tentang hidup saya. Dan semuanya tentang orang-orang muda yang saya gembalakan di bawah pengembalaan saya. Salah satunya di bawah pengembalaanmu akan keluar orang-orang besar di muka bumi. Amen. Di muka bumi itu berarti di seluruh bangsa-bangsa. Saya masih ingat ketika satu kali ada satu hamba Tuhan datang ke Golden Time. Dan saya duduk di belakang, hamba Tuhan itu bicara dipakai Tuhan dengan kuat untuk menguatkan saya. Dan Roh Kudus bilang, kamu tahu kenapa aku mengambil UK darimu? Karena aku mau memberi bangsa-bangsa buatmu. Gimana Tuhan?
Gimana Tuhan memberi bangsa-bangsa? Anak-anakmu yang akan pergi sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Dan aku amini, aku sepakat dengan janji Tuhan. Itu semua keluar dari sini. Bukan dari sini. Kalau dari sini aku nggak punya mimpi sampai sebesar itu. Semuanya hanya untuk diriku, mauku, yang aku suka, yang aku ingini. Tapi kalau semuanya dari sumbernya dari atas, bukan dari diri saya, maka dia itu tidak pernah punya story yang apa ya? Dia selalu punya happy ending dan ceritanya selalu baru setiap hari, setiap tahun, setiap waktu. Tahun selanjutnya prophetic clarity. Ya, hamba-hamba Tuhan sampaikan nubuatan, kami mulai berjalan. Tuhan bukakan macam-macam ya, diajarin doling, diajarin peperangan, diajarin semua yang terlihat wow, terlihat dalam tanda kutip ngeroh kayak gitu, semua Tuhan. Kenapa? Ya karena kami memang yang awal-awal itu lagi buka hutan dan hutannya benar-benar liar. Kalau nggak pakai kuasa roh yang dahsyat, pembalikan keadaan semuanya itu tidak akan terjadi seperti sekarang. Selanjutnya transition point. Papi sering ngomong tentang shifting, banyak sekali perubahan yang terjadi. Tapi masalahnya adalah apakah selama perubahan itu terjadi, shifting itu terjadi, kamu tetap percaya bahwa dia yang sumber segalanya itu yang akan memegang tanganmu dalam setiap keadaan yang berubah kapan saja. Karena Tuhan tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Harusnya firman itu yang mengubah keadaan yang terus berubah, bukan hidupmu yang diubah dengan keadaan. Baru yang terakhir, tahun yang ke-7 dikatakan di sini joyful rest and triumph. Ya, joyful rest, sukacita, istirahat. Seperti tahun ini tuh Tuhan lagi ngomong bahwa dirangkum kalau dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Semuanya bicara tentang yang saya nggak ngerti ini pasalnya bentuknya apa ya. Tapi baru di tahun ini, di tahun 2026 ini Tuhan ngomong, Tuhan sudah menyediakan. Jadi kalau mali flashback ke belakang, ternyata dari tahun pertama sampai tahun ke-6, sampai tahun ke-7 sekalipun, semuanya itu tangan Tuhan. Tidak ada sedikit pun tangan mami, tidak ada sedikit pun tangan papi. Itu semua tangan Tuhan. Itu semua tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang membawa mami papi dari Inggris pergi ke Salatiga. Tangan Tuhan yang membawa mami dan papi sampai detik ini masih ada di tengah-tengah kalian. Tangan Tuhan yang membuat mami dan papi sampai saat ini melihat di atas gunung di Watu Bambang sana ada 2 orang, nantinya mungkin 4 atau 5 orang ada di sana dan sedang terus berdiri dan mereka sedang bicara, menyampaikan visi dan janji Tuhan untuk suku Wana yang ada di Watu Bambang. Kami bersyukur kalau kami tidak pernah mau membiarkan semua yang sudah Tuhan rencanakan buat hidup kami terjadi dan termanifestasi. Tidak akan ada pemuritan di sekolah-sekolah dan holy ground saat ini. Kalau saya tidak membiarkan Tuhan mengerjakan hidup saya dan suami saya akan kelelahan. Dan tidak akan ada Kak Oscar dan Kak Uce yang membantu kami di asrama. Kalau satu benih mati, maka dia akan menghasilkan pohon. Dan pohon itu akan menghasilkan buah yang jauh lebih banyak daripada satu benih yang mati. Dan itu selesai, tidak, masih banyak. Mami dan papi akan menunggu janji Tuhan di hidup kalian. Sampai nanti giliran kalian harus dapat ini. Kamu hidup untuk apa? Kamu hidup tujuannya apa? Buat apa? Kamu harus tahu itu anakku. Kamu tahu itu. Kamu jalan sekalipun kamu harus memikul salib. Tuhanmu itu setia. Dia akan menjadi kekuatan buat kamu untuk memikul salib. Itulah kenapa Tuhan memberikan kepada kami tahun ke-7 sebagai tahun untuk kami diingatkan lagi, refresh lagi, rest lagi, bahwa semuanya dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Amin. Sekarang nangkep hari ini apa yang diceritakan papimu. Ingat, kamu tidak hidup dari sini naik ke atas.
Kamu harus dapat dari sini. Dan itu diturunkan ke bawah. Dan memang yang menghalangi itu ini. Tapi buktinya mana? Realitanya masih seperti ini. Itu, ini, dua. Tapi ingat, kamu bukan lagi manusia jasmani. Kamu manusia rohani. Kamu warga negaraan surga. Kamu hidup bukan lagi untuk supaya yang kamu inginkan terjadi. Bukan. Seperti tadi, doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Datang kerajaanmu. Jadi kehendakmu. 3 hal itu terjadi lewat hidup. Tuhan mencari manusia. Tuhan tidak mencari organisasi. Tuhan mencari orang-orang muda. Orang-orang muda siapa yang mau hidup seperti ini? Setiap, semua berkat rohani, alam surgawi sudah Tuhan sediakan buat kamu. Termasuk visi, termasuk hati Tuhan, termasuk anugerah, termasuk kesabaran. Mami akhiri dengan kesaksian beberapa waktu yang lalu. Mami chat dengan salah satu alumni, kakak yang ajaib dan luar biasa gitu ya. Tapi dia memang mengalami Tuhan dan diubahkan Tuhan. Dia lagi ada di satu panti asuhan. Panti asuhan ini kebetulan punya sekolah. Lalu saya tanya gimana, waduh mami aku sudah gak tahan sebenarnya aku mau keluar gitu-gitu. Tapi dia cerita, mungkin tahun depan aku akan pulang. Dia mungkin akan pulang ke Kalimantan. Mami soalnya aku udah 3 tahun dan kakeknya udah meninggal. Dia dekat sekali dengan kakeknya, tinggal neneknya aja. Dia dari keluarga yang broken home, mamanya meninggal, papanya menikah lagi, kutuk begitu dekat dengan hidupnya. Anak pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, baru anak ke-8 dan itu dia. Dan dia hidup, makanya seluruh ilmu ditaruh ke anaknya. Cewek kecil, tapi begitu didoakan pendetanya, untung dulu pendetanya mantan pegulat. Pendetanya sampai mau diputer gini sama dia. Tanya Kak Oscar, bagaimana Kak Oscar mau diludahi hidup waktu pelepasan. Sekarang dia melayani anak-anak dan dia bilang, Mami, aku bersyukur selama kalau nanti aku selesai tahun akhir, aku 3 tahun di sini. Kenapa Kak? Aku bersyukur kalau aku nggak pernah sakit. Kenapa memangnya? Karena beberapa teman-teman di sini kalau sakit sampai kejang-kejang. Kenapa? Apa demam atau apa Kak? Bukan Mami, karena emosi yang tidak bisa diungkapkan. Karena panti asuhan mereka itu memang anaknya kecil-kecil banget gitu ya. Dari mulai bayi sampai paling gede itu SD. SMP aja nggak ada. Jadi kamu bisa bayangkan kan, satu nangis, wah nangis semua ya kan. Anak bisa lihat. Dan ketika dia cerita seperti aku bilang, indah sekali hidupmu Kak. Kalau kau bisa tidak emosi dan tidak kejang-kejang, Mami tahu itu karena Tuhan. Kalau aku jengkel sama anak-anak ini, Mami tahu apa yang terjadi. Aku mandiin mereka pakai air dingin. Lalu ketika aku lihat mereka dinginan, aku nangis Mami. Aku sedih. Ya, lucu sekali anak saya ini, kakakmu ini. Tapi saya lihat kalau itu anak saya yang dulu. Habis anak-anak kecil itu di tangannya. Nggak tahu di sate apa, dijadiin rica atau apa dia. Bayangin pendeta aja, pemantan gulat aja diputer tangannya gitu. Untungnya mantan gulat Kak Oscar aja cuk itu ya dok. Tapi dia sekarang melayani di panti asuhan yang anaknya kecil-kecil bayi sampai SD, bayangin. Dan dia bertahan sampai tahun ini hampir 3 tahun. Itu kalau tidak dari awal dia dapat dari sini, nggak mungkin dia bertahan. Mami, kalau mau kumah, aku segera keluar. Kenapa kakak nggak mau? Karena Mami sama Papi selalu bilang, belajarlah untuk mencintai yang Tuhan cintai. Dan aku tahu Mami Tuhan tuh cinta sama anak-anak ini. Cuma kalau aku jengkel, aku mandiin mereka pakai air dingin. Aduh Tuhan, ya. Kakak-kakakmu ngalami itu di hidup mereka. Ya, Mami enggak cerita semuanya seperti itu. Ada juga yang setelah itu kerja, cari uang, kerja apapun itu enggak sesuai dengan bidangnya, yang penting dia dapat uang bisa hidup. Berarti itu di sini, bukan di sini. Jelas? Mari kita bangkit berdiri bersama.